Datangnya 100, kita keluarnya 120. Kenapa bisa 120? Karena ada consumer debt. Kita pakai kartu kredit, kita ngutang gitu ya. Jadi, itu yang toxic banget menurut saya. Ya, dan nggak usah dokter lah ya, mungkin mahasiswa kedokteran kita bisa mulai early. Jalan pertama yang menurut saya sering banget dilupakan orang, itu adalah having a budget, mempunyai penganggaran gitu. Seringkali kita masuk 100, keluar juga 100. Lebih parah lagi kalau misalnya kita live way, bukan below our income gitu ya, cuma live above our income. Datangnya 100, kita keluarnya 120. Kenapa bisa 120? Karena ada consumer debt, kita pakai kartu kredit, kita ngutang gitu ya. Jadi, itu yang toxic banget menurut saya, apalagi millennials, baru aja kemarin saya lihat suatu research ya di tabloid bilang bahwa millennials itu 70% nggak set aside uangnya untuk masa depan. 70% loh, itu nilai yang gede banget. Jadi millennials basically pada saat punya kerja masuk 100 keluar 100 untuk cicil consumer debt, cicilan HP lah, apa segala macam. Jadi, menurut saya langkah pertamanya adalah jangan pernah dilupakan having a budget is a must. Dan dalam konteks high tech nih, karena kalian suka venture ke arah entrepreneurship, yang namanya punya bisnis itu yang utama adalah money management. Makanya CEO sama CFO itu beda. Ya kan nggak bisa satu orang. Chief Financial Officer itu harus satu orang sendiri gitu. Dan beberapa dokter yang saya dengerin bikin podcast tentang bikin bisnis tentang itu, banyak dari mereka yang bahkan mereka jadi CFO-nya sendiri gitu. Karena mereka paham finance dan di bisnis mereka, mereka atur eee eee, money management-nya. Nah, tapi sebelum kita venture ke business finance, ada satu hal yang namanya personal finance, keuangan kita pribadi. Dan teman-teman yang akan dihadapi duluan biasanya adalah personal finance dulu dan bukan business finance. Jadi lebih baik selesain dulu personal finance-nya, hatam lah istilahnya gitu ya, baru kemudian kita venture ke business finance. Itu menurut saya, Angelina. Sangat-sangat impactful menurut saya, karena begitu kita tahu, kita punya budget, kita punya helicopter view namanya. Jadi kalau misalnya kita punya uang, misalnya saya dapat 10 juta dan kemudian saya spend sampai kalau misalnya masih ada uang di rekening berarti saya masih bisa belanja, kalau enggak berarti saya udah nggak bisa belanja. That's not budgeting gitu, itu namanya kita bocor halus aja uangnya keluar entah kemana gitu. Karena kita harus punya budget supaya kita bisa jadi orang ketiga. We become a third person in our own money management. Jadi kita lihat dari atas. Oh Jeff, untuk bulan ini, untuk kebutuhan, lu cuma boleh segini. Untuk keinginan cuma boleh segini. 20% harus di-save dan harus diinvestasikan. Kita panjang lah kalau ngomong itu. Pertama kali untuk dana darurat dulu, kalau udah terkumpul baru tujuan investasi berikutnya, dan seterusnya. Tapi yang lebih paling penting adalah itu tadi. Having a helicopter view of our money. Karena kalau enggak, sisi psikologis kita akan selalu merasa bahwa, "Oh, masih ada 4 juta nih di rekening. Berarti kalau misalnya untuk beli A, B, C bisa dong." Padahal sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terpenuhi, untuk dana pensiun belum kita pikirkan dan lain sebagainya. Jadi itu helicopter view, Angelina. Mmm, ada beberapa aturan, umum ya, aturan umum untuk, melakukan budgeting. Walaupun, kita kan budget tuh dibagi pos-pos pengeluaran. Kebutuhan tuh yang kalau nggak terpenuhi kita mati, keinginan itu yang nggak terpenuhi sebenarnya oke-oke aja, sisanya adalah savings. Tapi savings-nya bukan savings di rekening tabungan ya, ini savings yang, money working for us, jadi di-invest untuk kita. Nah, tapi ada beberapa aturan-aturan umum, antara lain, untuk kebutuhan kita nggak boleh lebih dari 50%. Meaning kalau misalnya kita dapat gaji 10 juta, kebutuhan kita 6 juta per bulan, itu udah living above our means. Kita udah sebenarnya duit yang kita, pembelanjaan kita tuh udah di atas apa yang kita dapat. Yang kedua adalah, cicilan ya. Nanti teman-teman mungkin belum terlalu pusing dengan hal itu, tapi suatu saat akan memikirkan hal itu. Debt to income ratio itu nggak boleh lebih dari 30%. Jadi rasio utang kita total per bulan dibandingkan dengan income kita, nggak boleh melebihi 36%, ya.
Kemudian saya pribadi nih menganjurkan bahwa karena kita beda dengan sistem di luar negeri, misalnya Australia yang punya superannuation, Amerika yang punya 401(k) yang otomatis gajinya diambil untuk dana pensiun, kita kan nggak ada. Selain BPJS Ketenagakerjaan yang menurut saya itu pun terlalu kecil, 2,5% doang diambil, ya menurut saya kita harus berpikir mengenai dana pensiun. Makanya untuk tabungan, menurut saya semua dokter harus save at least 20% dari gajinya, put it aside, invest it untuk long term, 20, 30, 40 tahun ke depan. Jadi itu aturan-aturan umumnya, Angelina. Jadi, kalau misalnya pertama kali yang saya anjurkan selalu catat pengeluaran dulu. Nggak mungkin kita punya budget kalau kita nggak pernah mencatat pengeluaran. Dan percayalah ya teman-teman sekalian, dokter spesialis yang udah praktek puluhan tahun pun kalau saya tanya nggak punya budget. Gimana tuh pengaturan keuangannya? Ya, saya bayar uang sekolah, nanti istri yang bayar duit, belanja rumah dan lain sebagainya. Cuma begitu ditanya pengeluaran bulanannya berapa fix, nggak ada yang tahu. So, no one is managing their money di luar sana gitu, dan itu lagi-lagi kembali lagi ya karena kita nggak pernah diajarin. Jadi spesialis saya 2005 masuk kedokteran, lulus 2019. 14 years nggak belajar sama sekali tentang keuangan, tiba-tiba harus mengatur, ya jelas nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi kembali lagi kalau misalnya mau konsisten, catat pengeluaran dulu 3 bulan aja pertama. Karena kalau udah 3 bulan udah, eee, rutin dilakukan, biasanya nanti udah tahu bahwa, oh ternyata dengan duit sejumlah X juta, saya bisa hidup. Jadi selama gaji saya di atas ini, sebenarnya saya aman. Oke, tinggal nanti sisanya, oke berarti sisanya dari, gaji minus X tadi adalah saya harus alokasikan untuk keinginan sama untuk investasi.